Jangan membela agama tetapi menyakiti sesama. Membela agama, membela Tuhan kok menyakiti sesama itu sudah keliru. Kalau kita mau membela Tuhan berarti juga membuat sesama kita itu menjadi bahagia. Saudara sekalian, maka bagi kita semakin kita beriman, maka kita semakin sosial. Semakin kita beriman, kita semakin solider. Semakin kita beriman, kita semakin bisa berbagi kepada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan melaksanakan agama dengan benar di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Agung, perkenankanlah kami memasuki misteri-Mu dan ajarilah kami beriman. Semoga kami Kau limpahi roh Putra-Mu agar mencari dan menemukan Engkau dalam kebenaran dan mengabdi Engkau dengan taat setia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Injil kebenaran Allah menjadi nyata, dan kebenaran itu bertolak dari iman dan menuju kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah telah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuasaannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran tentang karyanya sejak dunia dijadikan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah ataupun mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi nyatanya mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang bakal dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkannya kepada nafsu kecemaran mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta
dan memuja serta menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Langit mewartakan kemuliaan Allah. Langit mewartakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Langit mewartakan kemuliaan Allah. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Langit mewartakan kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau diringkas, maksud dari bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus tidak bermaksud merendahkan adat istiadat Yahudi, di mana adat istiadat Yahudi kalau mau makan itu harus mencuci tangan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak merendahkan adat istiadat Yahudi dan juga hukum Taurat. Tetapi hal yang Tuhan Yesus tidak suka ialah perilaku orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang begitu kaku di dalam menjalankan aturan-aturan tersebut. Jadi terlalu ketat, terlalu peraturan itu yang sekarang mungkin disebut orang-orang yang mabuk agama. Mabuk agama ya, peraturan-peraturan agama itu dilakukan dengan ketat dan kaku. Jadi artinya aturan-aturan itu dibuatnya sebagai kedok untuk memperoleh keuntungan sepihak. Tuhan Yesus mengajak kita agar menjalankan aturan agama itu dengan benar-benar. Artinya sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Jadi beragama itu seperti kita sekarang ini,
pergi ke gereja, itu beragama, itu mengungkapkan iman kita akan karya Allah di dalam diri putranya Yesus Kristus yang lahir ke dunia, yang menderita sengsara, yang wafat tetapi dia bangkit untuk membawa kita ke dalam keselamatan kita. Dan itu dilakukan dengan ajaran Tuhan Yesus yang mencintai sesama. Jadi itu, maka sesuai dengan maksud itu benar, itu menurut bacaan pertama, juga mencintai Tuhan. Jadi mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Itu menjadi muara, jadi muara iman. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama itu menjadi muara iman kita. Maka jangan membela agama tetapi menyakiti sesama. Membela agama, membela Tuhan kok menyakiti sesama itu sudah keliru. Kalau kita mau membela Tuhan berarti juga membuat sesama kita itu menjadi bahagia. Saudara sekalian, maka bagi kita, semakin kita beriman, maka kita semakin sosial. Semakin kita beriman, kita semakin solider. Semakin kita beriman, kita semakin bisa berbagi kepada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan melaksanakan agama dengan benar di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kebebasan sejati, kami bersyukur atas tanda Putra Manusia yang menjadi keselamatan kami. Kami mohon singkirkanlah segala rasa takut dan cemas dari kehidupan kami, dan semoga kami dapat mengimani Engkau, Tuhan segala yang hidup. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pada pergi kita diutus. Amin.